Itu kalau tahun 90 sudah banyak sosmed, pasti cerita ini udah beredar ya, udah viral mungkin. Iya pasti. Dan ini juga sempat masuk ke dalam koran. Oh sempat ya? Iya sempat masuk ke koran. Koran apa nih? Waktu itu koran apa sih? PR Cirebon kalau nggak salah. Ya. Edisi Cirebon. Edisi Cirebon. Sepertinya situasi menjadi sunyi sekali. Setelah saya menyadarin ternyata rumah Dedek itu sepertinya berubah menjadi seonggok kuburan. Ada sesuatu yang ganjil. Di bola matanya keluarlah ulat. Kurang lebih 5 menit lah. Si bola anak perempuan itu lepas, lus masuk ke dalam mangkuk. Itulah tim SAR yang bertemu orang yang hilang, saya dan Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kondisi Anda selama bulan Ramadan ini? Mudah-mudahan puasanya tamat ya. Amin. Oke, kita kembali mengantarkan cerita mistis dan mencekam dari Malam Mencekam, tentunya dengan narasumber. Sebelumnya kita akan ada sedikit kenang-kenangan dari sponsor kita, dan Malam Mencekam mau kasih kenang-kenangan nih buat narasumber. Waduh, asik. Berupa t-shirt ya. Ini dari sponsor kita, Bandar Baju, sebuah konveksi sablon dan bordir yang ada di Kota Bandung, tapi melayani pemesanan ke seluruh Indonesia. Coba Kang Idot, bagaimana nih kaosnya? Kualitasnya gimana Kang Idot? Waduh, keren nih. Mantap ya? Bahannya lumayan dingin nih, keren. Ya. Lebih keren lagi kalau bisa ngasih 3 nih buat Mau 3 ya? ganti-ganti. Oh Ya. bisa. Jadi narsum setiap cerita kasih. Jadi Kang Idot cerita 3 kali, nanti kasih 3. Siap. Ya, Bandar Baju melayani pembuatan untuk brand dan komunitas, partai besar dan partai Ulangi. kecil. Bahkan satuan pun dibuatkan oleh Bandar Baju ini. Ini kualitasnya oke karena Bandar Baju sudah berpengalaman ya untuk membuat kaos, jaket, jersey, wah banyak sekali, sweater, training dan lain-lain. Jadi jangan ragu untuk memesannya. Alamatnya di Jalan Cijagra 2 nomor 29 Buah Batu Bandung. IG-nya ada di bawah. Jadi yang berminat silakan langsung menghubungi Bandar Baju. Jahitannya juga rapih nih. Iya dong. Bagus. Itu nggak ngejahit sendiri itu, pakai mesin. Mesin ya. Iya, nggak pakai tangan, pakai mesin. Kang Idot hari ini akan bercerita kepada kita semua tersesat di Gunung Ciremai selama 2 malam. 2 malam. Itu Kang Idot mengalami hal-hal goib, pokoknya seram, mencekam. Sampai akhirnya Kang Idot selamat, entah bagaimana, turun di daerah yang berbeda. Iya. Munculnya. Cerita ini belum diceritakan di mana-mana nih. Di channel lain juga belum ya. Oh ya, Kang Idot, katanya Kang Idot punya channel lain ya? Maksudnya channel sendiri gitu. Channel Ya. apa nih? Kita bikin terobosan. Kita buka di channel Melihat Malam ya, yaitu Misteri Jalanan. Misteri Ya. Jalanan. Yang akan menceritakan seluruhnya di situasi di kendaraan. Dan kita akan coba berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib sekitar jalan-jalan yang kami temuin. Ya, bisa jadi ada unsur-unsur orang yang terjadi kecelakaan. Ya, mungkin kita komunikasi dengan makhluk-makhluk yang ada di situ maupun dengan jiwa-jiwa yang memang terbelenggu dalam kecelakaan itu. Itu dimasukkan ke mediator. Kita perlu mediator, memang sudah disiapkan. Bisa juga kita ngambil nanti narasumber yang lain ya, bintang tamu lah. Memang kalau sudah
waktunya nanti. Wah, ini keren ini. Sobat, jangan lupa berkunjung ke Melihat Malam untuk menyaksikan sepak terjang Kang Idot dan rekan-rekannya. Baik, kita langsung cerita nih Kang Idot. Tersesat di Gunung Ciremai tahun 1990. Tahun Ya. 90. Oke. Silakan Kang Idot. Jadi kisah ini saya alamin sendiri. Ketika itu saya masih duduk di kelas 3 SMA. Kejadiannya sekitar tahun 1990. Jadi di sekolah itu akan diadakan rekrutmen paskibra yang baru, yaitu siswa-siswa baru itu kita rekrut untuk menjadi penerus senior-seniornya. Yang rencananya dilakukan di sebuah tempat perkemahan di sekitar lereng Ciremai. Setelah semuanya disepakatin, kemudian anggaran-anggaran sudah disiapkan, akhirnya diputuskanlah oleh panitia itu untuk perekrutan regenerasi. Maka terkumpullah sekitar 50 yang berminat. Dari 50 itu kita kelompokkan menjadi 5 kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 10 orang. Sekitar pukul 2 siang kita menuju lokasi. Akhirnya kita nyampe ke tempat setelah izin kepada petugas yang di sana. Alhamdulillah sebelumnya kita sudah kontak-kontak, akhirnya diperbolehkan. Kita membuat suatu tenda-tenda dulu untuk menseleksi calon-calon paskibra itu. Maka semuanya juga bekerja bakti untuk mengumpulkan ranting-ranting yang ada di sekitarnya. Kurang lebih waktu itu sekitar pukul 7 malam. Jadi kebetulan ketemunya malam minggu ya, malam minggu. Jadi setelah pembagian tugas akhirnya diputuskan saya dengan panitia yang lain itu menanganin kelompok ketiga. Jadi saya dipasangkan dengan Dian untuk mengawasi kegiatan kelompok ketiga. Pada waktu itu barisan yang saya bina terdiri dari 6 orang laki-laki dan 4 orang perempuan itu sedang melakukan kegiatan baris berbaris. Hampir sekitar 20 meter dia suruh berjalan. Saya juga mengamatin dari belakang. Begitu juga panitia teman saya ini si Dian. Dan pada saat sekitar pukul 11 lah, 11 lebih 30 menit ya. Mungkin menjelang istilahnya kondisi sudah mulai capek juga. Akhirnya saya menginstruksikan kepada barisan yang sedang berjalan ini. Saya menginstruksikan lewat belakang itu dengan suara yang cukup keras. Bahkan saya juga menggunakan toa waktu itu, toa yang biasa dipegang tuh. Saya instruksikan bahwa belok kiri jalan agar dia barisan itu memutar ke kiri dan kembali lagi ke base camp, ke tempatnya untuk istirahat. Ternyata pasukan itu rupanya sepertinya tidak mengindahkan himbauan saya agar dia belok kiri kembali ke tempatnya. Sepertinya dia berjalan lurus saja. Sampai saya ulangin lagi, perhatian kata itu,
pasukan diharap belok kiri jalan. Tetap aja sepertinya dia tidak mendengar. Akhirnya Dian menarik toa dari saya. Dia juga menginformasikan barangkali suara saya kurang keras karena sudah seharian saya berteriak-teriak. Dian juga mengucapkan seperti itu. Ternyata juga sepertinya tidak mendengar. Akhirnya saya menyusul pasukan yang terdiri dari 10 itu karena tidak mau menginstruksikan aba-aba saya dan Dian, hanya jalan aja terus. Akhirnya saya mengejar. Ini ada apa ini? Semakin saya kejar, ternyata kok sepertinya tidak pernah melampaui dia. Saya kejar lagi, ada jeda terus, seperti jaraklah 2 meter lagi. Padahal saya udah sekuat tenaga, menggunakan istilahnya tenaga untuk lari, untuk mendekatin dia. Ternyata tidak nyampe-nyampe, hampir setengah jam lah mengejar pasukan kelompok yang saya bimbing. Karena bertanggung jawab, entah mengapa akhirnya dia berhenti. Ada perasaan marah sama saya di dalam diri saya, termasuk juga saya lihat dari raut muka Dian, ngerasa kesel. Akhirnya saya deketin pemimpinnya, ketua kelompoknya lah yang di bagian depan, sebut aja namanya Yanto waktu itu. Saya deketin, baru juga saya mau menegur, saya ngelihat Yanto, kaget saya, sampai saya terhempas. Demikian juga Dian malah menjerit. Apa yang terjadi? Saya lihat si Yanto itu tidak ada muka. Jadi sepertinya muka itu polos saja. Mata tidak ada, hidung tidak ada, demikian juga mulut. Kaget saya itu. Barulah saat itu bulu kuduk saya berinding. Saya ada perasaan aneh, bercampur serem waktu itu. Karena posisi waktu itu sudah mendekatin jam 12 malam. Dan saya sudah tertinggal jauh dari posisi base camp. Bayangin, setengah jam saya mengikuti perjalanan dia dengan lari. Entah berapa kilometer yang saya tempuh waktu itu. Sampai saya sudah tidak melihat waktu lagi, hanya semata-mata bertanggung jawab terhadap kelompok saya. Namun entah mengapa, setelah kemudian saya menengok ke belakang untuk balik, itu terlihat semuanya gelap. Tidak terlihat apapun, gelap. Akhirnya dengan posisi yang gelap, jelas ketakutan itu muncul. Nggak mungkin saya memasukin sesuatu yang tidak jelas. Yang ada dalam sudut pandang saya dan Dian itu hanya ke depan. Jadi nggak mungkin bisa balik. Coba Dian, lihat Dian ke belakang, gimana Yan? Masih gelap sekali je. Saya nggak berani lah masuk wilayah situ je. Ke depan aja yang jelas ada jalan setapak. Akhirnya terpaksa saya mengambil arah ke depan, semata-mata untuk keluar dari kelompok ini. Saya berjalan sama Dian ke depan. Diperkirakan hampir setengah jam saya berjalan tidak menentu. Di sekeliling hanya hutan-hutan, kegelapan gitu. Hanya ikutin arah jalan aja lah. Nah akhirnya dari kejauhan, alhamdulillah saya melihat suatu lampu. Sepertinya ada suatu rumah, ya, suatu rumah. Cuma saya perhatikan juga kok rumah hanya satu gitu di dalam hutan. Perlahan-lahan saya mendekati pintu rumah, ternyata pintu rumah itu tertutup. Sepertinya mungkin karena sudah malam hari, pikir saya ya sama Dian, mungkin sudah pada tidur. Saya coba mengetuk, Assalamualaikum, hampir 3 kali saya mengucapkan Assalamualaikum. Tidak juga ada terdengar jawaban. Akhirnya saya coba lagi ketuk lebih keras, kemudian Assalamualaikum, barulah ada jawaban dari dalam rumah. Sepertinya suara itu saya paham ya, suara nenek-nenek. Perlahan sekali, memang saya mendengar, Waalaikumsalam katanya. Kemudian dia membuka pintu, pikir saya sama Dian, alhamdulillah saya ketemu solusi di sini, ketemu penduduk walaupun hanya seorang nenek. Mudah-mudahan dia bisa memberikan petunjuk jalan keluar. Akhirnya saya dipersilahkan dengan Dian untuk masuk. Silahkan masuk, Dek, dengan suara yang sangat lirih sekali.
Saya perhatikan rambutnya terurai panjang dengan warna yang putih sekali. Saya perhatikan raut mukanya pucat pasi, seperti tidak ada kehidupan, seperti tidak ada darah dalam dirinya. Cuma ya sudah, bagaimana lagi? Saya mohon kepada nenek, mohonlah belikan saya air putih, sekedar untuk menghilangkan dahaga. Nenek itu berkata dengan suara lirih. Itu juga di luar dugaan saya dan Dian. Dia berkata, "Dek, minuman makanan yang di sini itu tidak cocok buat Ade." Saya kaget. Maksudnya saya hanya minta seteguk air. Ya, ini tidak cocok. Sudah Ade tujuannya kemana? Kok bisa masuk ke sini? Sudah pulang aja, kata dia itu. Saya jawab, justru itu Nek, saya itu ke sini minta petunjuk untuk jalan keluar. Sudah keluar aja. Kamu tidak cocok di sini. Ade salah jalan. Keluar aja. Dia seperti separuh mengusir saya dengan halus. Bahkan seteguk air aja dia tidak mau memberikan kepada saya. Katanya, udah kamu bukan tempatnya di sini. Kamu keluar. Keluar. Ikutin aja mata hatimu, bilangnya. Saya sama bingung. Sambil nenek itu membuka pintunya. Seolah-olah saya dipisahkan keluar. Sebagai, ya saya juga tahu adab lah. Bagaimana kalau tuan rumah itu sudah berlaku seperti itu. Dalam pikiran saya juga, kok masa ada sih orang desa yang seperti itu, pikir saya. Saya keluar sama Dian dengan tergopoh-gopoh sambil saya mengucapkan Assalamualaikum Nek. Dijawab dengan suara riri, Waalaikumsalam. Baru juga beberapa langkah saya keluar dari rumah nenek, sepertinya situasi menjadi sunyi sekali. Situasi itu menjadi sunyi sekali. Tiba-tiba menjadi sunyi. Saya perhatikan sepertinya Dian juga sama seperti saya. Terhentak saya setelah saya menyadarin ternyata rumah nenek itu sepertinya berubah menjadi seonggok kuburan. Kaget saya itu. Seonggok kuburan yang ada di hutan, hanya satu-satunya kuburan itu. Kembali rasa panik, rasa takut menyelimuti diri saya, apalagi Dian. Akhirnya saya menjauh dari lokasi kuburan itu. Ya kurang lebih saya tersesat masihlah sekitar antara jam 12 sampai jam 1 malam itu tuh. Akhirnya kembali saya berjalan tidak tahu arah. Dan saya juga menengok ke belakang seperti awal. Ke belakang itu gelap. Hanya arah itu ke depan aja. Saya lihat sepanjang saya berjalan di kiri dan kanan itu hanya semak belukar, pohon-pohon besar. Cuma yang menjadi ketakutan saya, di sela-sela itu terlihat banyak sepertinya mata-mata yang menyala ke kiri, ke kanan. Cuma rasa takut itu hampir setiap saat menyelimuti diri saya dan Dian. Dian menggandeng saya. Akhirnya, sudah Yan, kita jalanin aja. Ingat, saya pesan nenek walaupun saya nggak tahu itu siapa. Ikutin kata hatimu, mata hatimu. Saya berjalan entah berapa lama, capek sekali waktu itu, letih. Cuma nggak bisa berhenti ya. Akhirnya kita duduk di satu batang pohon yang waktu itu cukup besar lah yang tumbang. Saya duduk sama Dian sambil memikirkan ini perjalanan berikutnya gimana, arahnya kemana. Satu pun saya tidak punya peta maupun kompas. Baru sesaat kurang lebih 10 menit saya duduk, ternyata sesuatu yang didudukin saya itu bergerak. Sampai Dian terjatuh. Apa Yan? Gak tahu Je. Ini yang saya dudukin saya bergerak. Saya juga aneh. Setelah saya lihat ke tempat duduk saya, sepertinya seekor ular. Yang saya dudukin tadinya saya lihat sebatang pohon, seperti seekor ular. Betapa kagetnya waktu itu. Akhirnya saya bangun. Ya secepatnya saya harus meninggalkan tempat itu. Karena saya tidak tahu ini apa ular benar, apa memang ular-ular yang entah berantah.
Akhirnya saya meninggalkan tempat itu. Saya berjalan terus ke arah depan. Saya ikutin, kurang lebih 10 meter di depan saya itu terlihat ada jembatan. Ada jembatan kecil lah, yang di bawahnya itu ada sungai kecil. Saya senang juga, saya perhatikan juga ada orang-orang di situ. Saya lihat ada 4 orang. Dia duduk di samping jembatan, yang di kanan juga 2 orang. Saya senang ngelihat, saya lihat dia sedang merokok. Wah, ini nih anak-anak muda mungkin sedang ronda apa gimana, pikir saya. Saya dekatin sama dia. Saya mendekatin, kemudian saya menanya, "Assalamualaikum mas. Mas maaf ya, saya mau nanya nih," kata itu. Nah, belum juga selesai saya menanya, dia waktu itu ya dia tertunduk. Setelah dia menegakkan kepalanya, kaget saya. Sama, tidak ada bentuknya mukanya, hanya sebatang rokok aja mengepul-ngepul. Kaget saya. Seperti ini lagi. Saya lihat yang 3 orang juga seperti itu. Terpaksa saya lari kecil dengan Dian, tanpa basa-basi lagi lah, karena sudah trauma dari awal seperti itu. Akhirnya saya meninggalkan itu. Ternyata setelah saya menanyakan kepada Dian, "Yan, bener nggak tadi orang yang sedang merokok itu sama seperti calon-calon siswa paskibra yang palsu itu," kata itu, yang menyesatkan kita. "Ya bener mas, saya juga ngelihat semuanya nggak ada mukanya." Saya tidak pajak berkata-kata lagi dengan Dian, karena bagaimanapun Dian mengalami kejadian sama dengan saya. Sepertinya situasi waktu itu tidak ada siang, semuanya malam. Entah itu saya udah berapa malam, saya tidak tahu waktu itu. Saya hanya berjalan dan berjalan. Akhirnya sempat juga saya mengingat Tuhan waktu itu. Akhirnya saya berdoa, "Ya Allah, kok demikian perjalanan saya ini? Padahal saya ini tidak punya masalah dengan alam-alam seperti itu. Saya kan orang-orang baru SMA, baru mengenal sisi-sisi itu juga. Tidak pernah selama saya jalanin dalam proses-proses paskibra, tidak pernah saya mengalami seperti itu. Demikian juga Dian." Setelah berpikir seperti itu, berdoa, akhirnya saya melanjutkan perjalanan. Alhamdulillah itu bertemu dengan semacam telaga. Saya lihat ada hamparan telaga. Demikian airnya jernih, ya walaupun malam hari itu terlihat. Tanpa pikir panjang lagi, akhirnya saya mendekatin telaga itu di sisi-sisinya, dan airnya bisa diambil dengan tangan. Mudah. Dian waktu ngambil, saya ingatkan, "Yan, berdoa dulu." Akhirnya Dian diingatkan untuk berdoa, kita minum. Luar biasa, betapa nikmatnya air itu. Dan seketika juga lelah hilang. Nah, di sampingnya itu ada pohon-pohon seperti pohon tomat. Saya pikir ini punya petani nih. Saya mau izin kemana? Orangnya nggak ada. Ya udah Yan, izin aja kepada Tuhan lah. Karena kita itu kondisi darurat. Jadi bukan maksudnya mencuri, bukan, kata itu. Ini darurat. Kalau kita nggak makan, apa yang kita konsumsi? Jadi ambillah petik 1 buah tomat itu lumayan cukup besar. Saya coba, ini apa benar apa enggak? Ternyata betul. Itu tomat. Oh, ini tomat nih. Saya ambil, saya makan, betul rasanya seperti tomat. Dia makan beberapa biji. Saya juga makan beberapa biji. Sampai saya ngambil kurang lebih 4 biji untuk persediaan di jalan. Karena tenaga sudah mulai pulih lagi, saya melakukan perjalanan lagi. Entah sudah berapa lama sama Dian berjalan. Nah, kembali saya dihadapkan ke situasi kiri dan kanannya masih hutan belukar. Terus saya susurin. Saya lihat beberapa cahaya muncul dari sosok-sosok semak belukar itu berwarna kuning. Saya lihat kuning, kesini kuning, apa lagi ini tuh? Seperti kuning mengkilap tuh. Setelah saya perhatikan, sepertinya seekor monyet.
Cuma alhamdulillah dia tidak berani, maksudnya menyerang saya, hanya memperlihatkan saja. Setelah dia menegakkan kepalanya, kaget saya. Sama, tidak ada bentuknya mukanya, hanya sebatang rokok aja mengepul-ngepul. Kaget saya. Kurang lebih ya sudah sekian lama lah, kurang lebih 1 jam kita perjalanan menuju wilayah itu. Akhirnya kita masukin, kebetulan saya melihat ada suatu jalan raya. Ya, nah itu ada mobilian, kecepatan tinggi. Saya beginiin, ternyata sepertinya dia tidak melihat, lewat aja. Kaget. Satu, aduh kata saya tuh, saya udah lama menunggu-nunggu, ternyata kok sia-sia. Sampai saya teriak-teriak, tetap sepertinya dia seolah-olah tidak melihat saya, lewat lagi. Wah, baru saya menyadarin bahwa saya walaupun di jalan raya juga masih di alam astral. Sebetulnya tidak ada fisik saya di situ. Tapi posisi saya di mana ini, pikir saya itu. Akhirnya saya nyebrang. Beberapa mobil datang. Ya seperti lewat aja. Lama saya di situ. Nah, akhirnya karena memang sudah tidak tahan lagi, tiba-tiba di depan saya, arah yang tadinya jalan itu sepertinya buntu, menuju arahnya kembali ke arah hutan. Pengen saya itu kembali ke jalan raya itu, menyusuri jalan raya, pasti ujungnya ke kota. Nah, saya akhirnya menengok ke belakang untuk balik arah. Seperti tadi, gelap gulita, tidak ada apa-apa. Dan tidak mungkin dalam situasi itu saya berani memasukin alam gulita itu. Jadi hanya ke depan. Dan ternyata di depan juga habis jalan rayanya. Yang ada pohon-pohonan. Ya terpaksa saya ngikutin jalan yang ada di hutan itu, kembali masuk ke wilayah hutan-hutan. Saya melihat ada suatu perkampungan. Perkampungan itu sepertinya perkampungan manusia, karena banyak. Tidak satu seperti yang awal saya temuin. Ini banyak. Ada beberapa rumah lah, walaupun jaraknya tidak terlalu berdekatan. Ada rumah 1, rumah 2, semuanya sepertinya bentuknya sama, mirip-mirip. Ada satu rumah yang sangat menarik di pandangan saya dari rumah-rumah yang lain. Setelah saya lewatin, mungkin pikir saya ini penghuninya masih ada, karena saya lihat di dalam itu lebih terang. Akhirnya saya ketuk, "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban. Saya 2 kali "Assalamualaikum" juga tidak ada jawaban. Rupanya setelah 3 kali tanpa ada jawaban juga, tapi ada yang membuka pintu itu. Ada yang membuka. Nah, saya lihat seorang laki-laki kurang lebih usia sekitar 70 tahun. Dia dengan memakai kopiah seperti kopiah ala Islam lah, seperti itu, yang hitam, kopiah hitam. Dia tidak berkata apa-apa. Saya memberi salam, dia tidak berkata apa-apa, hanya diam saja. Dan saya lihat, alhamdulillah, mungkin ini manusia. Saya lihat mukanya utuh, ada mata, ada hidung, ada mulut, agak bunga juga. Akhirnya saya dipersilakan duduk. Ternyata di dalam rumah itu ada 2 orang. Sepertinya itu anaknya sama ibunya. Nah, dia sedang duduk. Kata saya, "Pak, maaf ya ganggu malam-malam." Hanya diam saja, tidak ada jawaban apa-apa. Cuma dengan sepertinya bahasa isyarat lah supaya saya suruh duduk. Bahkan dia menyediakan minum. Tanpa saya minta, dia menyediakan minum. Dan semangkok menyediakan 2 buah air minum dalam gelas. Dan semangkok kuah. Nah, waktu saya mau minum, saya ingat kembali pesan si nenek yang awal. Ini bukan makanan kamu. Akhirnya
Akhirnya saya diam. Saya ngelihat dulu posisi prosesnya. Si Dian juga sudah tidak sabar lagi, dia mau minum cepat-cepat. Saya stop dulu. Yan, nanti dulu, tunggu sebentar, kata itu. Nah, saya perhatikan di meja sebelah itu ada anak kecil sama seorang perempuan, ya mungkin ibunya, kurang lebih usia 50 tahunan lebih lah, sedang makan sama yang seperti saya makan di sebuah mangkuk. Dia makan, saya perhatikan, saya lihat juga normal, ada mata, ada telinga. Namun yang kecil itu sedang makan, kurang lebih usia 10 tahun lah. Anak kecil itu perempuan, sedang makan. Saya perhatikan ada sesuatu yang ganjil. Di bola matanya keluarlah ulat. Dari mata keluar ulat dari hidung. Kaget saya. Kurang lebih 5 menit lah, si bola anak perempuan itu lepas, lus masuk ke dalam mangkuk. Nambahlah ketakutan saya sama Dian. Saya diam, hanya diam, takut. Dian juga depresi takutnya. Pikir saya ini pandangan saya aja. Ternyata Dian sama. Bahkan Dian megang paha saya keras sekali. Saya, Yan, kata istri, kita keluar aja, Yan. Kita ingat pesan nenek, semua makanan itu bukan makanan saya. Udah, kita keluar aja. Akhirnya saya bangun, saya permisi kepada si kakeknya itu. Jadi sudahlah, pikir saya. Akhirnya saya izin keluar. Dan si kakek hanya diam saja. Saya akhirnya keluar dari wilayah itu, buka pintu, langsung saya lari kecil. Sampai saya sama Dian keluar dari situ, sudah saya diem aja. Ternyata situasi yang tadinya hening mendadak bunyilah hewan-hewan kecil itu seperti jangkrik. Ternyata itu kuburan umum. Aduh, kembali lagi. Udahlah, sudah tidak bisa tergambarkan bentuk rasa ketakutan, rasa panik, rasa seram itu sama sekali tidak bisa saya gambarkan waktu itu. Hanya disimpan dalam hati masing-masing. Sepertinya jalan itu berbatu-batu. Di akhir setelah meninggalkan pekuburan itu, jalan itu berbatu-batu sampai saya ini ada yang runcing, ada yang tajam ya. Sampai saya pelan-pelan, Yan, barangkali jatuh, kata itu. Saya nyusurin itu terus. Akhirnya ada sepertinya suatu gerbang yang masuk perkampungan seperti gapura itu. Cuma anehnya, kalau gapura pada umumnya kan gerbangnya hanya berupa gapura saja. Itu ada gerbang semacam pintu. Kata saya, ini pintu mau arah kemana? Ya sudahlah, saya kembali coba cek ke belakang, nengok gelap seperti tadi. Udah tidak ada jalan keluar. Kita harus masuk ke sini, ya. Akhirnya saya membuka pintu besar sekali sama Dian. Saya masuk. Ada perasaan yang sangat berbeda. Ada muncul perasaan kehidupan. Tidak seperti aura-aura yang di alam gaib itu. Ini sepertinya saya apal ini hawa itu. Ini hawa dunia, pikir saya. Yan, ada terasa dingin kan? Ada sejuk. Ya Mas, ini betapa nikmatnya waktu itu. Walaupun hanya sekedar udara, nikmat sekali, luar biasa. Bahkan mungkin dari sekian lamanya perjalanan, hawa, getaran-getaran macam-macam tidak dijumpai seperti yang di bumi. Nah, ini bertemu waktu itu. Betapa nikmatnya. Akhirnya saya sama Dian menikmatin, walaupun bukan makanan, hanya berupa sensasi bahwa ini ada udara kehidupan, dingin, sejuk lah. Entah di mana saya juga nggak tahu itu. Ada sebuah batu yang besar, cukup untuk istirahat, begitu saya. Saya istirahat di situ. Yan, istirahat di sini aja dulu lah. Kita udah nggak bisa jalan lagi nih kaki saya. Sama Mas, gitu. Apalagi saya seorang perempuan. Sudah, Yan, kamu duduk di situ ya. Bisa untuk tiduran, kata itu. Agak lebar sih, kurang lebih
1 meter lebar permukaan batunya. Saya juga ada di situ. Akhirnya Dian duduk di situ, Dian bersandar, mungkin dia tertidur. Saya duduk juga ikut di sampingnya di batu. Tidak terasa juga karena mata sudah berat, udah capek. Saya tertidur juga. Tuh, entah berapa lama saya tidak tahu. Dan saya mendengar waktu itu suara rame-rame orang. Saya ditepuk karena saya udah capek sekali melihat. Pikir saya udahlah, saya tidur aja. Ternyata setelah saya bangun sudah banyak orang di situ. Udah banyak orang. Mas Idot, ini ketemu orangnya aja. Ketemu, ternyata itulah tim SAR yang bertemu orang yang hilang, saya dan Dian. Bertemulah di suatu pekuburan. Saya tertidur ternyata di suatu pekuburan. Ada di posisinya sekitar daerah Sumber. Kalau sekarang sih lokasinya daerah Pelangon, tempat monyet-monyet, ada pekuburan di situ. Nah, ditemukan, saya ngelihat banyak teman-teman saya juga panitia. Dian juga dibangunkan, akhirnya Dian histeris nangis, kemudian dipeluk oleh teman-temannya. Demikian juga saya sama teman-teman saya. Baru saya mendengar bahwa saya itu sudah 2 malam hilang dan beberapa orang sudah mencari. Akhirnya saya dibawa langsung ke UGD sama Dian, ke salah satu rumah sakit untuk dicek fisik lah istilahnya sih, karena kita sudah 2 hari entah di mana, entah berantah ya. Setelah diimpus, kemudian besok harinya saya disuruh pulang, demikian juga Dian. Baru saya mendapat informasi dari panitia bahwa selama saya hilang, panitia sudah sebetulnya malam itu juga mencari, bukan diam, dia mencari saya. Dia mencari, ternyata yang arah saya lalui dengan barisan yang tanpa muka itu, ternyata itu jurang. Tidak mungkin panitia itu akan ke situ. Tapi entah mengapa seperti saya itu melewati itu. Nah, mungkin karena panitia itu keterbatasan untuk mencari ke dalam jurang, akhirnya dia mencari sekelilingnya lagi dan tidak didapatin. Nah, akhirnya menurut informasi dari ketua panitia, dia itu akhirnya mendatangin warga setempat untuk mencari tahu, ini ada anggota saya hilang di sekitar sini. Kebetulan ada yang pandai, dia sudah berikhtiar sebetulnya, mutar-muter mencari sekelilingnya. Dan besok harinya dia menghubungin sekolahan, demikian juga kepala sekolah. Akhirnya rapat, maka bertemulah dengan menghubungi tim SAR. Dengan perpaduan tim SAR dengan orang yang memahami spiritual, dia langsung nyegat di daerah kabupaten di Pelangon lah. Biasanya ujungnya di sana katanya sih. Makanya dia langsung ke arah sana. Dan bertemulah saya dengan Dian dalam keadaan sedang tidur di suatu pekuburan. Terus terang, saya juga merasa depresi karena 2 hari saya istilahnya sih dijejali pikiran itu dengan hal-hal yang di luar nalar. Namun bagaimanapun saya kan harus bangkit. Saya seorang laki-laki. Nah, saya yang pikir saya itu Dian, dia seorang perempuan. Pikir itu lebih berat. Akhirnya saya mencari tahu kondisi keberadaan Dian dan kesehatannya. Saya coba datang ke rumahnya, ternyata Dian tidak mau bertemu dengan saya. Saya sebetulnya banyak prasangka dalam diri saya. Apa Dian itu marah sama saya? Apa Dian itu merasa saya itu yang membawa dia ke alam itu? Tapi tidak mengapa, saya hanya pulang lagi. Seminggu kemudian saya datang lagi ke rumah Dian. Alhamdulillah dia baru mau menerima. Akhirnya saya coba bercerita, ya sudahlah, itu hal-hal itu anggap aja itu semua menjadi hikmah, kata situ. Nggak usah terlalu dipikirkan. Cuma bagaimanapun saya lihat di hari-hari berikutnya Dian masih terobsesi, masih trauma. Hampir-hampir dia itu tergantung kepada psikiater gitu.
ya sudah bagaimana lagi. Dan saya menerima kabar yang terakhir itu hampir lama lah dia pulih. Itu 1 tahun lebih akhirnya dia pulih. Itu kalau tahun 90 sudah banyak sosmed, pasti cerita ini udah beredar ya, udah viral mungkin. Iya pasti. Ada dokumentasi Kang Idot, apa foto bawa kamera atau apa? Dokumentasi aja dipakai dia mengenai foto-foto perkemahan. Dan ini juga sempat masuk ke dalam koran. Oh sempat ya? Iya sempat masuk ke koran. Koran apa nih? Waktu itu koran apa sih? PR Cirebon kalau nggak salah. Ya. Edisi Cirebon. Edisi Cirebon. Nggak punya filenya? Cuma ya itu filenya nggak ada ya. Sayang ya. Sayang sekali. Kalau zaman sekarang ini cerita ini bagus sekali, ini mencekam, viral, mungkin jadi pengalaman yang baik untuk yang sekarang naik mendaki ke sana ya. Dan memang saya dengar alam itu bukan saya aja yang masuk wilayah situ. Sebetulnya sudah ada orang yang terjebak juga. Ya, sama. Udah sering? Sering sih enggak, cuma beberapa orang sudah ada gitu. Kalau menurut Kang Idot sebagai seorang supranatural metafisik yang energi ya, orang yang masuk ke dunia lain seperti yang Kang Idot alami, itu bisa nggak dijemput oleh orang lain supaya kembali, supaya tidak hilang gitu di dunia itu? Itu mungkin nggak? Mungkin. Kan bisa. Biasanya hilang ya. Iya. Itu dijemput lagi gimana caranya? Bisa. Itu memang orang-orang spiritualnya memang harus menguasai di alam dimensi. Dia akan mengikuti alam dimensinya dan dia akan memandu. Tapi bukan secara wujudnya dia, entah itu dengan cahaya perantaranya di situ, entah dengan media lain yang ininya akan memandukan jalan keluar. Tuh. Nah itu tidak didapatin pada saat saya tersesat gitu. Mungkin paranormalnya tidak memahamin dimensi-dimensi itu, cuma taunya, nah nanti posisinya pasti di sini nih pintu akhirnya. Nah itu yang. Berarti kejadian-kejadian yang tadi itu ujungnya di Pelangon itu tadi? Iya, itu ada pintu akhirnya di situ. Oke. Kang Idot itu naik dari mana? Sebelum mendaki itu di mana tempatnya? Sekitar daerah Linggarjati. Linggarjati. Jadi keluar turun di Pelangon. Iya. Itu kan kalau di daerah Lembah itu tidak lurus jalannya, memutar. Itu 2 hari itu kalau kita hitung kilometer jalan sudah berapa puluh kilometer itu. Jadi kalau tanpa tersesat di dunia lain itu kemungkinan susah dicapai ya tempat itu ya? Susah dicapai, susah. Bisa jadi dia ada di lereng, bisa jadi ada di hutan, tuh susah. Karena jurang ya? Iya jurang. Tuh. Oke, luar biasa sekali nih. Ada sesuatu yang ganjil. Di bola matanya keluarlah ular. Dari mata-matanya keluar kurang lebih 5 menit lah. Si bola anak perempuan itu lepas. Ketinggian berapa? Terakhir saya pertanyaan, ketinggian berapa pada waktu itu? Di pos berapa? Itu kita belum nyampe pos baru di hutan Pinus. Yang saya awal sebagai base camp itu di situ. Nah mengenai kemudian saya perjalanan itu di ketinggian berapa, ukurannya susah ya. Itu kan posisi masih ingat tapi Kang Idot kalau kesana lagi? Masih ingat ya? Sekarang menjadi perkemahan kok. Oke. Itulah kisah dari Kang Idot, seorang praktisi. Dan jangan lupa untuk berkunjung ke channelnya Kang Idot, Melihat Malam. Melihat Malam ya? Iya, dengan yang barunya ada. Yang barunya ada program baru itu apa namanya? Namanya Misteri Jalanan. Misteri Jalanan itu mengungkap semua misteri-misteri yang ada di jalanan. Dimasukkan ke mediator. Betul, ya. Oh itu menarik sekali. Ramai pasti ceritanya. Kang Idot, kita tutup saja. Tapi sebelumnya ini janji dari kami dan sponsor kami, Bandar Baju dan tim Malam Mencekam, untuk Kang Idot dipakai ya. Tapi ingat tidak boleh dipakai tidur. Siap. Ini kalau dipakai tidur efeknya ada nanti. Kebangun-bangun nih. Ya, efeknya masuk ke alam gaib nanti. Jadi Bandar Baju ini menyponsori untuk kita, untuk narasumber di Malam Mencekam. Jangan lupa untuk order kaos
di Bandar Baju. Alamatnya Jalan Cijagra 2 nomor 29 Buah Batu, Bandung. Langsung di IG-nya ya. Terima kasih Kang Idot kisahnya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan sukses untuk channelnya Ya. Melihat Malam. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.